Nah, yang kedua kita mau bahas tentang perbanyakan jamur Mycorrhiza. Mycorrhiza. Apalagi nih? Nah, Mycorrhiza ini sebenarnya kalau fungsi utamanya Mycorrhiza itu sebenarnya dia membantu menjangkau pori-pori terkecil tanah, karena kan di tanah itu banyak nutrisi, banyak air, macam-macam. Cuma kadang akar tanaman itu tidak sampai ke sana. Iya. Jadi dengan adanya Mycorrhiza itu merangsang pertumbuhan akar-akar yang kecil, yang serabut itu, supaya bisa menjangkau ke pori-pori terkecil tanah. Gitu. Jadi nanti akar-akar itu akan menjangkau nutrisi, menjangkau air. Makanya tanaman yang kita aplikasi Mycorrhiza nanti akan lebih tahan terhadap kekeringan, lebih kalau kita kasih pupuk lebih cepat merespon seperti itu. Jadi untuk untuk penyiapan nutrisinya dia lebih baik lah daripada yang tanpa Mycorrhiza itu, karena tadi tangannya lebih panjang, lebih kecil, supaya lebih banyak. Jadi banyak yang bekerja. Mycorrhiza itu macam-macam, Mas. Jadi spesiesnya juga macam-macam. Banyak juga. Jadi tapi saya agak lupa juga ya nama-nama. Saking banyaknya itu ya. Namanya juga susah kan. Mycorrhiza arbuscular macam-macam. Nah, itu ada yang endofit, ada yang macam-macam. Nah, intinya fungsinya seperti itu, Mas. Jadi dia itu membantu tanaman bertahan di kekeringan, membantu tanaman menjangkau pori-pori terkecil untuk mendapatkan nutrisi yang ada di situ, karena tanaman itu kan bukan cuma butuh unsur makro, Mas. Unsur mikro. Nah, unsur mikro itu biasanya ya kecil-kecil, namanya mikro. Gitu. Nah, untuk cara perbanyakannya cukup mudah sebenarnya, Mas. Cuma orang-orang jarang share seperti itulah ya. Kayak agak dirahasiakan gitu ya. Sebenarnya mudah sekali ya. Kalau cara mendapatkan ininya agak sulit, karena kita butuh fasilitas khusus lah ya. Kita butuh saringan untuk mendapatkan itu. Kalau ini kan tadi kita butuh autoclave, butuh inkas, butuh laminer untuk mengisolasi ini ya. Kalau si Mycorrhiza itu tidak perlu itu sebenarnya. Jadi cuma kita perlu menyaring si konidianya atau sporanya. Jadi di tanah juga, Mas. Jadi dia ada di tanah juga. Tanah itu kita saring, Mas. Jadi kita saring bertahap, itu bertingkat. Jadi mulai yang nanti yang paling dasar sampai yang paling halus. Nah, yang paling halus ini nanti ada lautan khusus yang bisa menyaring si sporanya Mycorrhiza itu. Tapi sebelum disaring itu juga ada metodenya, ada di sentrifuge dulu, macam-macam. Agak rumit lah kalau dijelaskan itu. Nah, cuma kalau perbanyakannya, kalau kita sudah punya itunya gampang sih, Mas. Kita tinggal beli saja sebenarnya. Jadi Mycorrhiza yang sudah dijual itu, Mas, itu mengandung spora Mycorrhiza yang aktif. Itu nanti ada keterangannya, Mas. Itu ada ada propagul aktifnya, ada yang jual, Mas. Jadi di situ tuh ada makhluk hidupnya yang masih aktif gitu. Nah, namanya makhluk hidup yang masih aktif, ketika kita kasih makanan, dia akan berkembang lagi. Nah, cuma makanan atau ruang tumbuhnya ini khusus, Mas, untuk si Mycorrhiza ini. Jadi di media tanah biasa sebenarnya bisa hidup, Mas. Jadi biasanya itu dia kan hidupnya di perakaran. Rhiza itu kan ini akar, Mas ya. Jadi myco itu jamur, Rhiza itu akar. Jadi jamur yang ada di perakaran. Dia tumbuhnya di akar. Jadi untuk memperbanyak Mycorrhiza ya harus memperbanyak akar itu tadi. Nah, sebenarnya kita yang paling banyak kita lakukan biasanya tanam jagung. Walaupun pakai tanaman yang lain juga boleh, tapi yang biasanya kita pakai jagung. Nah, jagung itu kalau kita tanam di tanah itu juga bisa. Mycorrhiza itu tumbuh mengkoloni perakaran jagung itu juga bisa. Cuma spora yang dihasilkan tidak begitu banyak. Ada bahan-bahan khusus. Nah, bahan khususnya itu yang pertama zeolit itu, Mas. Kalau kemarin Mas Imron, pasir putih katanya Mas Imron. Jadi Mas Imron dikasih tahu temennya itu pakai pasir putih kalau mengembangkan Mycorrhiza. Pasir putih sama areng sama bahan areng kayu itu ya. Iya, areng kayu boleh, areng sekam boleh. Intinya arang lah pokoknya. Mau arengnya bambu juga boleh. Pokoknya intinya ada areng lah pokoknya. Areng bukan abu lah ya, Mas ya. Ya, yang masih berupa kayak kerikil gitu ya. Iya, jadi misalnya pembakaran batu bata. Nah, itu bukan areng sudah, Mas. Dia abu gitu. Sekamnya kan dibakar. Karena pembakaran batu bata itu pembakarannya sempurna.
Nah, kalau kalau arang itu namanya. abu tawar iya. Nah, kalau arang Mas, dia itu terbentuk karena pembakaran yang tidak sempurna. Iya. Jadi Belum jadi ya. Iya, jadi pembakaran yang tidak sempurna. Arang sama pasir putih itu tadi. Nah, pasir putihnya ini Mas Imran kemarin Ya, sempat mau ke pasir putih. mau ke pasir putih, ke pantai pasir putih ya. Iya. Mengambil pasir yang di pantai. Nah, pasir putih yang dimaksud itu zeolit, Mas. Iya, padahal bukan pasir putih yang di pantai ya. Bukan sebenarnya. Jadi zeolit itu kadang orang-orang tidak menyampaikan cuma mereka pasir putih. Iya. Nah, zeolit itu apa? Zeolit itu kalau yang paling mudah itu pasirnya kucing itu, Mas. Oh, yang Buat banyak dijual tempatnya kucing. Iya, iya. Kan ada yang dijual sak-sakan gitu, Mas. Cari yang paling halus. Karena ada yang agak besar, Iya, iya. ada yang halus. Nah, kita ambil yang paling halus. Nah, itu sebenarnya dari batu sebenarnya cuma dipecah-pecah. Nah, batu zeolit itu punya kemampuan macam-macam, yang bisa menyerap air, macam-macam lah. Yang untuk perkembangan si mikorrhiza itu sangat mendukung sekali. Kemudian arang itu juga seperti itu, fungsinya juga sebagai rumahnya, rumah yang nyaman untuk si mikorrhiza. Kemudian bahan organik, makanan untuk tanaman, juga makanan untuk si mikorrhiza. Jadi bahan-bahannya cuma bahan organik, ya, pasir zeolit sama arang. Nanti kita campur 1:1, kita campur merata. Ya. Kemudian kita masukkan ke polybag atau apa, atau timba boleh. Ya. Yang penting kita nanti mudah mengeluarkan. Kemudian kita tanami jagung. Kita rawat jagungnya sampai tumbuh, sampai bagus tumbuhnya. Kita siram seperti itu. Kemudian setelah jagung itu berbentuk tanaman sempurna, sampai ada bunga, tidak sampai berbuah, Mas. Jadi sampai keluar bunga saja ya. Itu kita biarkan, Mas. Jadi kita biarkan sampai dia mati. Tidak usah disiram, tidak usah diapa-apakan gitu. Tidak usah dirawat gitu. Iya, kita siksa sampai mati gitu. Oh, gitu. Biar apa? Ketika tanaman itu merana, ketika tanaman itu tertekan, Mas, dia akan merangsang si mikorrhiza itu untuk membantu tanaman ini gimana caranya biar tetap hidup seperti itu. Jadi mikorrhiza itu ketika tanaman ini hidupnya terancam karena kekurangan makanan, kekurangan air dan lain-lain, mikorrhiza ini akan bekerja keras seperti itu, Mas. Bekerja keras untuk melindungi tanaman ini biar supaya tetap hidup, tetap bertahan. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti dia akan merangsang membentukkan akar-akar kecil itu tadi. Kemudian si mikorrhiza ini akan mengkolonisasi perakaran itu. Nah, tujuannya seperti itu, nanti biar kita panen mikorrhizanya banyak, tambah banyak. Karena kalau tanamannya merana, mikorrhizanya nanti otomatis membantu tanaman ini, dia otomatis memperbanyak diri juga seperti itu. Berarti anggapannya tanaman itu punya utang budi kan? Betul, Mas. Iya, punya utang budi ke kita yang punya utang budi sih. Nanti kan kita ambil itu, Mas. Jadi akar-akar yang sudah ada mikorrhizanya itu nanti kita panen. Itu bisa diaplikasikan ke. Oh iya, kalau tidak ada yang berbanyak kan tidak mungkin jadian kan. Iya. Berarti tanaman punya utang budi ke kita juga. Kita yang punya utang budi ke tanaman. Oh iya sih. Kan kita yang Oh, jadi sifatnya itu membantu tanaman supaya bisa gimana caranya bertahan hidup dalam keadaan yang ekstrim gitu ya. Betul, bisa dibilang seperti itu. Makanya untuk daerah sini, Desa Sumberano, Kecamatan Taman, kan rata-rata tegal. Iya, memang banyak. Jadi cocok sekali. Kalau untuk yang padi 3 kali atau 4 kali, mikorrhiza tidak berkembang. Ya kan mereka sudah kebutuhannya sudah terpenuhi. Iya. Dan mikorrhiza itu tidak suka yang air ada terus-terusan, itu dia tidak suka. Jadi dia suka ketika lingkungannya ekstrim, lebih ke kering seperti itu. Jadi bisa dibilang ini ibaratnya mendidik anak dalam keadaan kurang mampu gitu. Iya, betul. Jadi dibuat gimana caranya dia bisa bertahan hidup. Betul. Jadi cocok untuk lahan-lahan yang miskin atau marginal atau yang susah air seperti itu, Mas. Mikorrhiza ini sangat membantu sekali kan menurut saya. Cuma ya itu, Mas, kalau teman-teman kemarin kan petani ada yang sudah pakai, ada yang dibocor malah, Mas. Jadi beli satu pack itu isi 50 gram. Isi 50 gram itu. 500 gram ya. 500 gram. Iya. Nah, kalau cuma 500 gram itu isinya cuma sekian sporanya, Mas. Cuma sedikit isinya mikorrhiza. Makanya kalau itu tidak diperbanyak, ya di lapangan tidak banyak yang membantu ya tanamannya ya tetap kurang. Kalau bakteri kan semakin banyak tambah bagus. Iya, gitu. Kalau mikroba semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Iya.
Cuma ya itu butuh makanan juga yang berupa bahan organik. Jadi maksud kita buat video ini kan bukan berarti kita apa istilahnya ya menutup rezekinya orang untuk memperjualbelikan itu ya. mikorizа ini, tapi kan siapa tahu teman-teman itu ada yang ingin memperbanyak. Kalau isolatnya bisa dibeli secara online. Iya. Kalau ingin diperbanyak lagi, itu tadi bahan-bahannya ini sih. Betul. Jadi starternya itu pakai yang sudah dijual bebas itu. Iya, boleh. Kalau mau yang murni sekali bisa menghubungi ini kalau di Jawa Timur ya, di Universitas Brawijaya Mas yang banyak menggunakan itu ada isolat murninya memang. Isolat murninya si mikorizа itu. Nah, cuma petani-petani binaannya juga sudah banyak yang mengembangkan dalam bentuk yang sudah tercampur dengan bahan organik dan zeolit itu. Cuma itu kita perbanyak juga tidak apa-apa, tidak masalah itu. Apalagi mau dipakai sendiri ya. Iya, makanya tambah banyak, tambah penting ada kemauan lah sebetulnya. Betul sekali Mas. Kayak tadi walaupun kita kasih tahu bahan-bahannya seperti apa, kemudian banyak yang meniru juga, kayaknya lebih banyak petani yang enggak mau bikin juga, maunya langsung beli aja. Pengennya langsung instan Mas. Ya, karena mungkin itu tadi Mas, kalau berbicara masalah cara mendapatkannya, mungkin yang dipikirkan ruwetnya kan. Iya. Padahal sekarang kan tidak seperti itu. Kenyataannya kita buat apa? Trichoderma bisa. Nah, kemarin kita perbanyak mikorizа juga bisa. Ya, intinya dari kemauan sebenarnya. Kemauan. Iya, betul. Iya. Meskipun punya modal, kalau kita tidak punya kemauan mengembangkan mikroba ya percuma. Betul. Saya kira itu dulu ya Mas ya. Iya. Pembahasan kita. Lain-lainnya kalau misalkan mau kita bahas secara rinci, mungkin di lain waktu kita buat konten podcast lagi seperti ini Mas ya. Kita akan bahas secara tuntas mulai dari GPR, betul, asam amino, asam humat, semuanya dah yang sudah kita buat. Jadi mikroba juga banyak sekali macamnya. Itu tadi. Terus namanya juga sulit-sulit. Iya. PF saja kan Pseudomonas, F-nya itu masih potelopot ya. Iya, banyak Mas. Iya, nanti gampang lah. Nanti mungkin kita bahas khusus Argezayati itu juga bisa. Nah, kenapa kita bahas masalah agensi hayati seperti ini? Karena kita lihat kondisi tanah kita kan tambah ke depan, bukan kaya akan nutrisi ya, tapi akan semakin tergerus karena banyaknya pengaplikasian bahan-bahan kimia di sana. Iya, karena kita hidup kalau tidak ada mikroba, dunia ini penuh dengan sampah. Iya. Perut kita sendiri aja kalau tidak ada mikroba, perut kita kalau tidak ada mikroba, wah jadi mungkin sudah tidak karu-karuan. Iya. Jadi makanya mikroba itu penting untuk memang diciptakan ya untuk menyeimbangkan. Makanya yang tidak menyeimbangkannya manusia Mas. Iya. Dengan aplikasi kimia terus kimia terus itu yang bahaya, matikan si mikroba itu. Walaupun tetap banyak, cuma kalau terus-terusan sekian puluh tahun Mas, mulai tahun 70-an lah kita mengenal bahan-bahan kimia sampai sekarang sudah 50 tahunan, hampir 50 tahun itu saya kira sudah banyak lah yang mati. Makanya kan produksi tanaman kita tambah lama kan bukan tambah naik. Jadi kayak sisa-sisa tanaman sudah tidak mudah terurai karena tidak ada yang mau mengurai itu. Makanya kita berusaha untuk sedikit-sedikit pelan-pelan kalau kita continue kan atau paling tidak kita sudah sadar dulu lah paling tidak itu mulai dulu lah ya. Kalau udah kita mulai dari sekarang kapan lagi? Mumpung ada petani-petani milenial kayak Mas Imron, terus Mbak Fajri itu kan calon-calon penerus petani gitu. Kalau kita rubah pola pikirnya tambah lama ya tetap seperti ini, malah tidak ada kemajuan, malah penurunan yang ada. Oke lah, sementara itu dulu Mas ya percakapan kita, karena hari ini kita di pertemuan yang keempat. Kita mau perbanyak PF lagi sama membuat bakteri fotosintesis. Oh, membuat berarti ya? Tidak salah saya berarti ya, membuat PSB sama perbanyak PF. Oke lah, sampai ketemu di kegiatan kita yang sekarang. Kita mau buat apa? PF sama membuat PSB sama perbanyak. Untuk itu bagi teman-teman semuanya jangan bosan-bosan lah, karena di sini kita akan membuka semuanya Mas ya. Kita berbagi ilmu, sharing. Siapa tahu teman-teman yang sedang menonton ini ada pengalaman atau ada apa yang bisa disampaikan, kan bisa sharing. Iya.
Atau nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, nanti kita siap untuk membuatkan konten. Boleh. Juga bisa. Boleh, kalau misalkan memang apa banyak yang minta kita live, monggo. Iya. Kita selalu on time. Siap. Oke lah Sobat Cepin, kita mau melanjutkan kegiatan kita yang sekarang. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada